Tes cek cek. Cek cek tes cek. Cek. Cek tes cek cek cek. Cek tes cek cek cek. Cek tes. 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 Tes cek cek. Tes cek. Tes cek. Tes. Cek cek. Cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pujian ini nama Tuhan semakin diagungkan. Dan saya percaya ketika kita menyanyikan sebuah pujian dengan sungguh hati, Roh Allah bertahta di atas setiap pujian yang kita nyanyikan. Kita akan mulai ibadah kita nyanyikan dengan sebuah pujian, Manis Kau Dengar dari 390 Buku Merah.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan nyanyikan kembali dari awal. Saya undang dengan hormat kita semua bangkit begini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami rindukan, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis namamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan lembut kita nyanyikan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Bagaimana kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau Yesus, atas semua kebaikan-Mu, perhatian-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Biarlah manis pada pagi hari ini Tuhan, pujian yang kami agungkan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan.
pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya Bapa. Terpujilah Allah yang kudus, Yesus Kristus yang mengasihi tubuh jiwa kami Bapa. Itu senandung kami kepadamu. Karena dari lubuk hati kami senandungkan kepadamu. Kami bermohon merindukan Tuhan mendengar senandung kami. Biar ada dupa umatmu kepadamu Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah sangat sayang bagi kami. Tubuhmu yang kau korbankan Tuhan untuk mengangkat kami menjadi milikmu. Kami hanya bersyukur dalam kasih kemurahan-Mu. Tolong Bapa, terimalah semua Tuhan. Ucapan syukur kami lewat lagi puji-pujian kami. Baik yang akan kami nyanyikan lagi untuk kepadamu Bapa. Terima kasih Allah yang kudus. Berkatilah kami semua yang sudah datang. Baik yang belum sampai tiba dengan selamat. Baik yang tidak bisa datang sekarang. Kami bermohon kepada Allah yang kudus, Allah kami, Allah yang sayang. Izinkan saudara kami itu nanti datang kembali bersama-sama dengan kami Bapa. Biar benar-benar Tuhan kami sampai akhir bertemu denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih itulah sebabnya berkatilah. Khususnya hamba-Mu yang membaca firman-Mu. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai. Biar lewat itu firman ini semakin bisa Tuhan terbuka mata umat-Mu, mata kami semua. Bisa kami menenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bahagian di dalam pelayanan kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami mohon di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita selanjutnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah dari 35 buku biru. Yang hidupnya berkenan
Tuhan, itulah jaminan daripada Tuhan. Bila kita hidup berkenan kepada Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan kita jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat yang akan selalu menopang. Kita nyanyikan kembali pujian kita, Dia Sungguh Baik. Kita akan tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Kita sambut dengan sebuah pujian, Menjadi Seperti Kau Yesus, dari 300 Buku Putih. Saya undang dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Dalam hidup
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku yang kurindukan. Yang kurindukan hanya Kau Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus. Perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi sempurna, menjadi sempurna. Untuk selanjutnya member saya serahkan kepada pendeta muda Darsivan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau rindukan Tuhan menjadi ciptaan yang semula seperti Engkau, segambar, satu tabiat, satu karakter seperti Engkau. Dan oleh firman-Mu saja Tuhan dan Roh-Mu yang membuat kami bisa melakukan firman-Mu, bisa mengerti firman-Mu, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu supaya apa yang disampaikan kiranya sesuai dengan isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang memegang hati pikiran kami, bersama kami menolak di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, hanya Roh Allah saja yang berhadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi yang mengikuti ibadah ini juga secara online dan juga kita di sini secara langsung di tempat, ya, tidak mengurangi berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa mendengarkan firman Tuhan asal dengan kesungguhan hati dan juga rasa rindu akan firman Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Bahkan firman itu benar-benar tertanam dalam hati kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengambil tema pada hari ini, bergaul erat dengan Tuhan, dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat pertama sampai yang ketiga saja. Mazmur pasal 25 ayat yang pertama. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku bereria atas aku. Ya,
semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Ya, jadi hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Pasal 25 ini saya mengambil tema hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah hidup dalam penyembahan. Ya, dikatakan dari Mazmur Daud pasal 25 ayat yang pertama. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Nah, jadi inilah orang yang bergaul hidup erat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam peristiwa Henokh, tidak ada kita ketahui apa yang dilakukan oleh Henokh selama hidupnya, tetapi kita mendengar Henokh itu orang yang hidup dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, hidupnya yang pertama hidup dalam penyembahan, seperti Daud. Sampai jiwanya Daud ini ketika menyembah Tuhan ikut terangkat. Ya, jadi penyembahan di dalam tabernakel itu mesbah dupa. Ya, kalau dalam pelajaran di imam-imam, mesbah dupa, dan semua yang dibakar dia sudah mengalami perubahan bentuk. Ya, baik sifatnya, baik zatnya sudah berubah dari zat padat jadi zat udara atau zat udara ya kalau saya ya. Zat udara ya, yang tidak kelihatan ya kalau udara itu, tapi kalau asap itu terlihat, dia penuh dengan penyembahan ya, hidup penuh dengan penyembahan. Dan asap itu selalu naik ke atas, tidak bisa dipengaruhi lagi oleh gravitasi bumi. Dan begitu juga Daud ya, Daud bergaul erat dengan Tuhan. Ketika dia berdoa menyembah Tuhan, hidupnya terangkat ya, jiwanya terangkat kepada Tuhan. Dan orang yang hidupnya terangkat, jiwanya terangkat kepada Tuhan, kita lihat di sini dia menyerahkan dirinya sepenuh kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, Allahku, kepadamu aku percaya. Allahku, kepadamu aku percaya. Nah, jadi ketika kita hidup dalam penyembahan, kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Ya, baik pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan yang mengatur. Sekolah kita, kalau kita masih bersekolah, Tuhan yang mengatur. Ya, kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ketika kita menyerahkan diri sepenuh kita kepada Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan, yang bagian B, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria atas aku. Jadi ketika kita menyerahkan diri hidup kepada Tuhan, ada jaminan kepastian. Ya, apa jaminan kepastian yang kita dapatkan ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu kita tidak mendapat malu. Ya, artinya buat kita aib itu diganti dengan kemuliaan daripada Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita mendapat kemuliaan atau kemenangan daripada Tuhan. Ya, seperti Daud. Ya, Daud ini dikatakan sebagai pemenang. Ya, bahkan dikatakan kalau dalam Perjanjian Baru dikatakan kita itu melebihi pemenang. Ya, kalau melebihi pemenang artinya dia melebihi orang yang menang. Ya, seperti Daud, dia bisa mengalahkan Goliat. Ya, dia melebihi Goliat, dia melebihi pemenang. Ya, pemenang bisa dikalahkan oleh yang bisa melebihi dari pemenang. Ya, itu Daud. Ya, oleh sebab itu kita dikatakan melebihi dari pemenang. Ya, bagaimana kita bisa melebihi
dari pemenang kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, apa musuh kita pada hari ini? Ya, mungkin penyakit, mungkin kekhawatiran, ya, mungkin ekonomi, ya, mungkin hati kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, kita bisa mengalahkan. Kita bisa melebihi dari pemenang, melebihi dari orang yang pernah juara, ya. Itu orang yang melebihi dari orang yang lebih dari pemenang. Ya. Jadi ada kemenangan dan kemuliaan ketika kita menyerahkan diri kita sepenuh kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai yang 7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai yang 7. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, teruskan. Sesungguhnya Ya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, ya, sebuah batu penjuru yang mahal. ya, sebuah batu pencuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya, Ya, siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dipermalukan. dia tidak akan dipermalukan. Teruskan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ya, bagi yang percaya kita akan menyadari bahwa Tuhan itu sangat mahal, sangat tidak ternilai harganya. Teruskan. Tetapi bagi mereka yang tidak Tapi percaya, bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya, jadi kalau bagi orang yang tidak percaya, batu atau Tuhan Yesus itu seperti batu yang tidak dipakai oleh tukang bangunan. Teruskan. telah menjadi batu penjuru, Ya, juga telah menjadi batu sentuhan, ya, dan suatu batu sandungan. ya. Jadi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita itu seperti diletakkan di satu bangunan. Ya, kita itu seperti dipercayakan ditempatkan di satu bangunan. Ya, kalau kita lihat bangunan ini semuanya tersusun rapih oleh bata, ya, oleh batu. Dan ketika kita sudah masuk dalam satu kumpulan, ya tidak disebut lagi batu, tetapi kita sudah disebut satu alamat. Di mana alamatnya? Di Cimindi Raya 160. Ya, tidak disebut lagi batu, tapi batu itu sudah masuk dalam satu kumpulan. Begitu juga kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita masuk dalam satu kumpulan tubuh Kristus. Dan ketika kita masuk dalam satu kumpulan tubuh Kristus, kita itu seperti bangunan yang kokoh, tidak tergoyahkan. Kalau Tuhan sebagai batu penjuru, kokoh. Tapi kalau Tuhan tidak sebagai batu penjuru, bangunan itu akan hancur. Ya, kalau kita lihat beberapa tahun belakangnya ada gempa yang dahsyat itu di Cianjur, ya. Ya, banyak rumah yang roboh. Ketika rumah itu roboh, ditanya siapa yang buat bangunannya. Tetapi kalau rumah itu kokoh, siapa yang buat juga bangunannya? Yang tahu itu ya si pemiliknya, ya, si pemiliknya. Oh, ini kalau misalnya dibuat dari yang mahal, batu yang mahal, dibuat dengan kepintaran, keahlian, dia tidak akan mudah roboh. Tapi kalau misalnya dibuat asal-asalan, batunya tidak pilihan, akan hancur. Ya. Jadi kita kalau bersama dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, satu bangunan, dia tidak akan pernah roboh. Ya, jadi kalau kita hidup menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, dia tidak mendapat malu, malah dia akan mengalami banyak sekali kemenangan. Dan kemenangan itulah yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam beberapa ibadah kita akan ulangi sedikit dan kita akan perdalam, ya, karena sebenarnya saya itu terbeban, ya, dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, saya rasa kita itu seperti ada dalam 3 penggembalaan. Ya, 3 penggembalaan. Di Permata hari Minggu, di sini hari Minggu, dan juga di Selasa. Itu hampir
mayoritas yang mendengarkannya itu berbeda. Makanya saya pikir apakah saya akan maju, apakah saya akan mengulangi, ya, dan memperdalami. Tetapi saya pilih mengulangi dan memperdalami. Dan ini sedikit sudah dibahas dalam ibadah umum permata. Ya, jadi kalau yang sudah mendengar, kita ulangi lagi dan juga kita perdalam lagi. Ya, jadi yang paling enak itu yang sudah 3 kali dibahas. Ya, sudah 3 kali dibahas. Di permata sudah dengar, di umum permata sudah dengar. Nah, kita di umum Cimindi yang ketiga kali saya ulangi ini, tetapi saya perdalam lagi. Nah, kita lihat kegunaan kemuliaan Tuhan. Kegunaan kemuliaan Tuhan itu untuk mengatasi segala sesuatu. Ya, contohnya adalah Musa. Ya, boleh kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, hidup itu karena roh. Kalau manusia tidak punya roh, dia akan mati. Nah, begitu juga orang percaya, kalau tidak ada Roh Kudusnya, dia mati. Nah, tapi saya yakin di sini kita sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita iman percaya, memberikan kepada kita juga insaf akan dosa, sadar akan firman Tuhan. Itulah kegunaan Roh Kudus pada akhir zaman, menginsafkan manusia. Dan kita itu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Kudus karena firman Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teruskan, tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi orang yang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia masih punya tabiat secara dunia, ya, masih sama seperti dunia. Teruskan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kita langsung Keluaran 34 ayat yang ke-28. Contoh dari orang yang mendapat kemuliaan dari Tuhan. Keluaran 34 ayat 28 sampai yang 30. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Ya, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ya, jadi ketika Musa turun dari gunung Sinai, ada 2 loh hukum Allah yang ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, teruskan. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Ya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi kemuliaan ini kadangkali tidak disadari oleh kita, tetapi disadari oleh orang lain. Ya, itulah hebatnya. Ya, kadang-kadang kita sadar. Ya, di sini banyak kita menunjukkan kemuliaan diri sendiri. Nah, itu berbeda dengan Musa. Musa itu tidak disadari oleh dirinya. Oh, saya sudah berubah ya. Jadi perubahan itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya, bisa dilihat oleh orang lain dan akhirnya kita pun merasa,
kita pun merasa nanti, saya juga sudah berubah. Karena sudah dinilai oleh orang lain. Biarlah orang lain yang menilai, bukan kita yang menilai. Ya. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia ketahui. Teruskan. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Ya, bahwa kulit mukanya bercahaya. Wah, luar biasa. Ini kemuliaan dari Tuhan. Teruskan. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, oleh karena dia berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa. Ya, ketika orang Israel dan Harun melihat Musa, ya, orang Israel, orang di luar, ya, Harun itu menunjuk kepada saudara. Ya, jadi keubahan itu bisa dilihat, dirasakan oleh semua orang. Ya, jangan sampai saudara pun tidak bisa melihat. Kalau orang lain kita bisa kadang-kadang salah menilai, ya. Tapi kalau saudara kadang-kali bisa menilai dengan benar, ya. Karena dia tahu karakter yang sebelumnya, dia tahu bentuk kita sebelumnya, ya. Teruskan. Tampak kulit mukanya bercahaya. Ya, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka Ya, mendekati dia. maka takutlah mereka mendekati dia. Teruskan. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya. Teruskan. Di atas gunung Sinai. Ya. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, Ya. diselubunginya lah mukanya. Ya, inilah kegunaan kemuliaan Tuhan, bukan untuk dipamerkan, ya, bukan untuk dipamerkan. Tapi muka Musa ketika tahu mukanya sudah bercahaya, ditutupi mukanya. Teruskan. 34. Ya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, Ya. ditinggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Ya. Dan apabila ia keluar, dinyatakanlah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Ya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, Ya, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bahwa bercahaya, kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. ya, ini kalau orang mulia, ya. Orang mulia itu tahu diri, ya. Bukan kemuliaannya ini langsung dia tampilkan seenaknya, tapi dia tahu ada saatnya, ya, dia menyelubungi mukanya, ya, supaya Musa ini tidak tinggi hati, tidak sombong. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan kehidupan Musa. Salah satunya, Musa pernah mengalami kemuliaan dari Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Baru dilihat kulit mukanya saja, orang Israel sudah takut dan gentar. Ya, karena ada wibawa Tuhan di dalam pribadi Musa. Ya. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan sekarang untuk ibadah, tidak sedikit orang itu ingin melihat apakah kita itu sudah berubah atau tidak. Ya. Jadi kalau kita lihat Musa, ketika Musa bersama dengan Tuhan, ada perubahan di mukanya. Ya, jadi kalau kita beribadah, banyak orang yang menilai kehidupan kita. Ya. Yang nilai itu banyak. Yang paling dekat istri, suami, anak, ya, atau mertua. Dilihat, ini yang sering ibadah, ini yang tidak sering ibadah. Jangan nanti dia bandingkan orang yang ibadah dan tidak beribadah. Kadang-kali mereka melihat orang yang tidak beribadah lebih baik dibandingkan orang yang beribadah. Nah, makanya banyak orang jadi batu sandungan. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita firman-Nya, dan Tuhan juga ingin melihat kita ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Makanya nanti
anaknya harus melihat orang tuanya yang dulunya suka marah. Oh, ini orang yang sering ibadah, orang yang tadi ibadah, apakah sudah berubah atau belum? Ya, istrinya melihat ini suami saya, ya mungkin pemalas, ya. Mungkin ini mungkin itu, apakah sudah berubah? Atau suami melihat istri, apakah ada perubahan? Ya, nah kita akan lihat Musa ini. Ya, bagaimana supaya kulit muka ini bisa bercahaya, atau bagaimana kita bisa mendapat kemuliaan daripada Tuhan? Yang pertama kita akan lihat, belajar dari Musa. Bagaimana Musa ini kulit mukanya bisa bercahaya, bagaimana kulit muka kita bisa bercahaya, ya, glowing gitu ya. Makanya sekarang kalau di daerah ya dari sini Permata itu sekarang sudah banyak kecantikan, ya itu secara jasmani. Secara jasmani ya biasanya ini untuk wanita ya, laki-laki jarang sekali, ya supaya kulit mukanya itu putih bening ya. Ya, makanya kalau kita lihat dari sini dari Permata dari Cimindi ke Permata itu sudah banyak salon kecantikan. Ya. Bening, glowing. Ya. Itu kalau secara jasmani kita mau terlihat indah. Ya, indah di mata orang lain. Nah, tapi ada yang secara rohani. Kulit muka kita bisa bercahaya sekalipun tidak perlu kita ke salon kecantikan ya. Ya. Itu mahal itu. Kalau saya tidak salah ada artis cuma perawatan itu puluhan juta. Ya. Puluhan juta. Supaya kulit mukanya itu bercahaya. Ya. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan kalau nggak punya uang. Ya. Ya, yang para remaja juga jangan ikut-ikutan kalau belum punya uang, low budget. Ya, cukuplah yang sederhana. Apa yang sederhana? Kalau kita mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, banyak ketika kita belajar di Lempinel, ya di Malang, banyak orang bilang ya baru mereka melihat perubahan dari mukanya saja sudah berbeda. Ya. Banyak perbedaan. Oh, dulu gemuk, sekarang kok ramping ya. Tapi bukan itu saja, kulit mukanya juga lebih bercahaya dikatakan. Ini banyak orang yang bilang ya, karena ada perubahan bukan hanya di dalam kulitnya secara jasmani, tapi dari dalam hatinya. Ya. Nah, kita akan belajar seperti Musa, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Ya, yang pertama, kalau kita bersama dengan Tuhan. Ya, Musa hidup Musa bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Wah, bayangkan. Bahagia atau tidak nih Musa? Kira-kira kau bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Kalau kita dihadapkan sekarang satu pilihan, ya, mau satu hari bersama dengan Tuhan langsung nih, berbicara muka dengan muka, atau pergi ke tempat yang lain. Ya, kalau saya pilih, ya lebih baik satu hari bersama dengan Tuhan. Kalau benar-benar ya, sekarang Musa itu waktu zaman Israel, Musa itu berhadapan muka dengan muka, langsung dengan Tuhan, dikatakan seperti seorang sahabat. Ya. Dan itu dirasakan oleh Musa bukan satu hari, tetapi 40 hari 40 malam. Begitu lama sekali. Tetapi Musa itu tidak bosan. Dan ketika Musa bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, dia merobek semua keinginan dagingnya. Ya. Tidak makan dan tidak minum. Ya, kalau kita merasakan indahnya bersama Tuhan, segala kebutuhan yang jasmani itu sudah lagi tidak kita ambil pusing. Ya, seperti Musa. Di sana tidak ada roti. Ya. Kalau dia mau makan, dia harus turun dulu.
Tuhan tidak beri perbekalan kepada Musa, tetapi Musa rasakan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan kalau hidup bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan? Yang pertama, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Yes. Dan ukurannya hidup bersama dengan Tuhan itu sampai merobek keinginan daging kita. Ya. Kita dengan makan minum kebutuhan jasmani tidak ambil pusing. Ya, Tuhan yang pelihara. Kesehatan Musa tidak dipedulikan oleh Musa. Bahkan banyak orang ya, waktu saya dengar ada salah satu kisah di Afrika, saya tidak salah. Ya, ada orang disuruh, ada jemaat disuruh oleh gembalanya ini supaya cepat ketemu Tuhan. Mereka harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Tapi bukan ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Yang paling penting itu keinginan daging yang dirobek. Setelah ditelusuri, ternyata gembalanya ini, pendetanya ini akhirnya dimasuki penjara karena dia mengajarkan ajaran sesat. Ya. Memperkaya dirinya sendiri. Ya. Yang lain suruh puasa, dianya sendiri tidak puasa. Jadi ukurannya bukan kita harus berpuasa 40 hari 40 malam. Sekarang banyak ajaran. Ya, kalau saudara ingin mendapat firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berpuasalah 40 hari. Tidak perlu semacam itu. Yang Tuhan inginkan itu sampai keinginan daging itu yang bisa dirobek. Yang bukan puasanya itu yang 40 hari 40 hari ya. Saya tidak tahu 40 hari 40 malam. Saya mungkin percaya kalau misalnya kita berpuasa 40 hari 40 malam untuk zaman sekarang tidak ada yang kuat. Ya, jangankan 40 hari 40 malam. 3 hari saja semua sudah kau rumah sakit. Ya. Jadi ukurannya adalah sampai tamat semua keinginan daging. Ya. Nah, jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang sekunder dan lain sebagainya itu tidak kita pedulikan lagi. Tapi kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Yang kedua sekarang, ya. Yang kedua, Keluaran 34 ayat yang pertama. Keluaran 34 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, ya. dua loh batu yang baru. Ya, dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuhan. Ya. Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Ya, jadi yang kedua. Tadi yang pertama kalau hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mendapat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kalau firman itu sampai terukir di dalam loh hati kita. Kalau dulu dua loh batu. Dan kalau mau mengukir, dikatakan di sini harus dipahat. Ya. Saya melihat orang membuat patung itu pahatnya beda-beda. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, sampai nanti ada yang paling tipis seperti pulpen ya. Jadi Tuhan ketika membentuk kita, kadangkali pahatnya yang begitu besar ya. Ada awalnya dibentuk dulu. Ya, sudah seperti bangunan yang baik ya. Akhirnya baru ditulis. Nah, Ibrani 8 ayatnya ke-10. Nah, jadi firman Tuhan itu harus terukir dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Ya. Sesudah waktu itu, Ya. demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Ya, dulu itu di luar dua loh batu. Tetapi kalau untuk sekarang, kita tidak akan pernah menemukan dua loh batu yang dibuat oleh Musa. Tetapi Tuhan ingin membuat loh hukum itu di dalam hati kita. Teruskan. Dan menuliskan dalam hati mereka. Ya.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi firman Tuhan itu ditulis dalam dua tempat, akal budi dan hati. Ya, makanya dikatakan baik orang itu orang yang berbudi luhur. Budi luhur. Ya. Budinya itu luhur, tinggi. Ya, dan hati mereka. Terus maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Ya. Jadi tidak sembarangan untuk menjadi umat Tuhan. Kadang-kali kita mendengar kita itu umat Tuhan, tetapi tidak pernah mau dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi umat Tuhan adalah kehidupan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mau diukir oleh firman Tuhan, kita harus perhatikan bagaimana supaya kita bisa diukir oleh firman Tuhan. Ya, yang pertama, bagaimana kita supaya bisa diukir oleh firman, oleh Roh Tuhan. Dalam hati kita ada firman Tuhan. Yang pertama, perhatikanlah cara kamu mendengar. Boleh baca Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18. Ya. Lukas 8 ayat 18. Ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Karena siapa yang mempunyai, padanya akan diberi. Ya, jadi dalam cara mendengarkan kita bisa melihat dalam hati kita apakah kita itu bisa ditulis atau tidak. Kalau cara mendengarnya tidak baik, itu tanda-tanda hati kita tidak akan pernah bisa dibentuk oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Ya, karena cara mendengar ini salah satu ciri yang paling penting. Ya, kita ingat Maria dan Marta. Kira-kira Marta mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Ya. Kalau saya yakin Marta itu ketika dia sibuk, dia pun bisa mendengar firman Tuhan. Nah, tapi Marta ini sibuk dia dengan urusan jasmani. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, kadang-kali pikiran kita itu sibuk dengan urusan jasmani. Ya. Tubuhnya duduk diam, tetapi pikirannya jalan-jalan. Ya, disibukkan apa? Oleh kekhawatiran, oleh yang jasmani. Itulah Marta. Dia ketika ada Tuhan, dia tidak memperhatikan caranya dia mendengar firman Tuhan. Ya. Ketika mendengar firman Tuhan, banyak saya rasa kita merasa bahwa pikiran itu bisa membawa kita jalan-jalan. Ya. Digoda oleh yang jasmani. Ya, yang anak muda pikirannya kepada pasangannya, pacarnya, apa yang mau dia kerjakan. Yang sudah menikah, pikirannya kepada istrinya, anaknya, kebutuhannya, dagangannya, pekerjaannya. Wah, itu semua bisa mengganggu cara kita mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi salah satu awal keberhasilan kita dalam kita dibentuk oleh firman Tuhan, kalau cara mendengarnya baik. Ya, seperti Maria. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Jadi kalau kita lihat di sini, karakter kita bisa dibentuk kalau kita bisa mendengar firman dengan baik. Kalau cara mendengarnya saja salah, ya anak muda kadang-kadang main-main. Ya,
Anak muda itu kadang-kadang tidak menghargai. Ya. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ada contoh yang salah. Main-main, tidak menghargai, tidak tekun. Ya. Kadang-kali kita bisa bertahan di 10 menit awal. Betul ya? Mungkin 30 menit masih bertahan. 40 menit sudah mulai gusar. 50 menit sudah mulai lihat jam. 60 menit sudah tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Ini pendeta tidak tahu diri. Ngomong terus. Kalau sudah 2 jam, 1 jam bisa dengar, 1 jam selanjutnya sudah tidak lagi bisa mendengarkan dengan baik. Nah, jadi kita harus tekun dan sabar. Ya, kalau tidak tekun, tidak sabar, tidak bergairah, ya, tidak antusias. Ya, Tuhan ibaratkan itu kita seperti anjing yang menjilat remah-remah. Dia itu sabar. Ya, ketika tuannya itu menjatuhkan sedikit saja apa yang jatuh dari meja tuannya. Dan ketika anjing itu melihat, ya, dia menjilat remah-remah roti. Ya, menganggap enteng firman Tuhan. Ya, bahkan kadang-kali kita menganggap lebih pintar dibandingkan firman Tuhan. Ya, kadang-kali yang ini banyak sikap yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan dengan hamba Tuhan itu kadang-kadang tidak mendengarkan. Dia hanya mencari kesalahan. Dia mengorek apa yang kurang. Ya, saya kalau misalnya disuruh memberikan firman Tuhan, lebih enak kemana? Jemaat atau hamba Tuhan? Saya lebih memilih ya jemaat. Ya, karena hamba Tuhan itu banyak kali tidak mau tunduk, merasa lebih hebat. Ya, untungnya saya mengenal pengajaran ini. Ketika saya mengenal pengajaran, ya hamba Tuhan itu mau tunduk melalui pengajaran. Ya, jadi banyak orang mendengar hanya untuk mencari kesalahan, kekurangan. Ya, seperti Kapernaum ya, di Nazaret ya, Nazaret. Ya, ketika dilihat oleh mereka, oh ini Tuhan Yesus, dia hanya seorang tukang kayu. Mereka menolak semuanya. Nah, ini tidak akan pernah bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, jadi firman itu sampai ditukik di dalam hati. Dan yang kedua, tadi bagaimana supaya hati kita bisa ditukik, dan ciri orang yang bisa dibentuk oleh firman Tuhan dengan cara dia mendengar, orang lain atau kita sendiri sudah tahu. Ya. Yang kedua, menerimanya dengan hati yang lembut. Ya. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat ke-21. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, yang kedua, bagaimana kita supaya bisa menerima firman Tuhan dan sampai dibentuk oleh firman Tuhan, diukir oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita menerimanya dengan hati yang lembut. Ya, cukup dulu sampai situ. Di sini artinya kita punya kerelaan. Punya kerelaan untuk membuang semua kotoran dan kejahatan. Ya. Kalau istilahnya kita punya batu saja, punya batu ditulis ya dengan kata benci. Ya. Jadi kalau kita mau mengubah kata benci, kita hancurkan dulu bencinya itu. Ya, dibuang dulu. Nah, baru mengasihi. Diganti dengan mengasihi. Nah, kalau kita tidak mau membuang yang kotor, yang jahat, nah kita tidak akan pernah diganti kata itu
ya, dengan mengasihi. Nah, kalau orang sudah dipahat, kata itu akan tetap terus ada. Bukan diganti lagi dengan benci. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau kita mau lemah lembut. Ya, jadi kita membuang kotoran hidup lama dan dosa yang ada. Ya, tanpa kita rela membuang yang kotor, yang jahat, firman Tuhan tidak akan ditukik dalam hati kita. Ya, hanya kata benci saja tadi. Ya, mencuri misalnya, berbohong diganti dengan jujur. Ya. Nah, terimalah dengan lembut firman Tuhan. Makanya manusia itu dibuat dari tanah apa? Tanah liat. Ya. Sekalipun disebut tanah liat, kalau kita bandingkan tanah liat dengan emas, pasti jauh beda. Ya, jauh beda. Tetapi kalau dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain, tanah liat ini yang paling mahal dari semua tanah. Betul tidak? Ya, kalau tanah cor kita bisa beli satu kemarin kita beli satu mobil itu bisa 200.000. Tapi kalau tanah liat itu tanah yang paling mahal. 1 kilo bisa 50.000. Itu yang paling mahal. Ya, berarti tanah liat ini tanah yang mahal, bukan tanah yang murahan. Tuhan juga membentuk bukan dari tanah yang murahan, tetapi tanah yang mahal. Mengapa tanah liat ini bisa mahal? Karena tanah liat ini bisa dibentuk. Ya. Dan tanah liat ini kalau mau melembut, dia harus diberi air dan minyak. Ya. Itu bisa mudah dibentuk. Tapi jika tanah liat ini sudah terlalu keras, hati-hati, perhatikan. Kalau tanah liat ini sudah terlalu keras dan mudah hancur, dia tidak akan pernah lagi bisa dipakai. Ya. Jadi kalau kita sudah terlalu keras, tidak lagi bisa dibentuk, itu tidak dipakai lagi. Dia mudah hancur. Kalau mudah hancur dan sudah keras, itu tidak akan dipakai lagi oleh sang penjunan. Jadi perhatikan kehidupan kita. Selagi kita masih lembut, kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, itu bisa diukir oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita kembali tadi bagaimana kita mendapat kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup bersama dengan Tuhan sampai merobek semua keinginan daging. Yang kedua, kalau kita mau ditukik atau dibentuk oleh firman Tuhan, syaratnya kita harus memperhatikan cara mendengar yang baik. Dan yang kedua, terima firman itu dengan lemah lembut. Ya, jangan tinggi hati. Yang ketiga, nah barulah kita kembali ke dalam Keluaran 34 ayat yang 29. Ya, barulah yang ketiga kita menjadi 2 loh batu yang sudah diukir dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ini yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Musa turun dari gunung Ya, Sinai. ketika Musa turun dari gunung Sinai. Nah, kalau ketika kita baru selesai ibadah, ketika kita baru bertemu dengan Tuhan, ya, teruskan. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ya, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu. Ya, teruskan. Tidaklah ia tahu Ya. bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi artinya buat kita menjadi surat yang terbuka. Ya. Kira-kira orang di luar sana mau nggak baca firman Tuhan? Hah? Yang ini aja, yang jaga parkir. Kira-kira suruh baca Alkitab mau atau tidak? Tidak mau kan? Nah, tetapi sebenarnya
kita itu harus menjadi Alkitab yang terbuka. Boleh dibaca dalam 2 Korintus 3 ayat yang pertama. 2 Korintus 3 ayat yang pertama. Korintus 3 yang pertama. Ya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Ya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu untuk diri kamu? Ya, ini artinya tidak perlu kita memberikan surat pujian. Ya. Terus? Kamu adalah surat pujian Ya, kami. cukup dinyatakan kamu adalah surat pujian kami. Terus kan? Yang tertulis dalam hati kami. Ya. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua. Ya, karena telah ternyata, terus kan? Karena telah ternyata. Ya. Bahwa kamu adalah surat Kristus. Ya, bahwa kita adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya, ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, pelayanan roh, terus kan? Ditulis bukan dengan tinta. Ya, bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh Allah yang hidup. Ya. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Ya, jadi kita di sini harus sampai menjadi kitab yang terbuka bagi orang lain. Dan orang lain tidak perlu membaca Alkitab, tetapi dia melihat kehidupan orang-orang Kristen. Ya, kehidupan orang-orang yang sudah ditebus. Menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Ya, jadi inilah cara supaya kita mendapat kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus memperhatikan ada 2 hal sikap yang yang boleh dan yang harus kita hindari. Kembali ke dalam Mazmur. Jadi hati-hati ketika kita mau ditulis oleh firman Tuhan, ketika kita mau mendapat kemuliaan Tuhan, ada 2 sikap yang dilakukan oleh banyak orang. Ayat yang ketiga, Mazmur 25 ayat yang ketiga. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ya. Teruskan. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat. Ya, yang malu adalah mereka yang berbuat khianat. Teruskan. Dengan tidak ada alasannya. Ya, yang pertama, sikap yang tidak baik ketika mau ditulis oleh firman Tuhan, sikap berkhianat kepada firman Tuhan. Ya, tidak setia, meninggalkan Tuhan. Nah, karena memang ketika batu itu dipahat, kalau batu bisa ngomong ya, kalau lagu bulan bisa ngomong, tapi kalau batu bisa ngomong, terlalu menyakitkan bagi dia. Ya. Terlalu menyakitkan bagi dia. Ya, ketika dipahat. Nah, banyak orang ketika mau diukir oleh firman Tuhan, banyak yang berubah setia. 2 Timotius 3 ayat yang keempat. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang terus. Belagak tahu. Ya, belagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, mereka ibadah sama seperti kita. Atau mungkin dia juga tekun, sering ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, jadi dalam Mazmur dikatakan orang yang berbuat khianat tanpa alasan. Nah, ayat ini menerangkan bagi kita bagaimana kita tidak akan pernah mendapat satu alasan pun untuk meninggalkan Tuhan. Ya, tidak pernah kita akan mendapatkan alasan apapun untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, dan kita juga tidak akan pernah menemukan kesalahan apapun yang diperbuat oleh Tuhan. Makanya dalam Mazmur dikatakan, mengapa banyak orang berkhianat tanpa alasan? Ya. Nah, kalau Allah tidak pernah bisa dipersalahkan,
Mengapa orang banyak berkhianat? Ya, jawabannya banyak orang berkhianat itu karena tidak bersyukur dan banyak menuntut. Itu ya pasangannya. Kalau tidak bersyukur pasti banyak menuntut. Ya. Contohnya siapa? Lucifer. Lucifer itu diberi kedudukan yang tinggi. Kalau boleh digambarkan itu adalah pemimpin pujian. Ya, pemimpin pujian. Tapi dia jatuh ke bawah. Ya. Karena dia berkata, aku hendak. Ya, iblis berkata kepada Tuhan, aku hendak. Ya, dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 16 dikatakan, ya, Lucifer, putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik, ya, ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di utara, dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, mengatasi menyamai yang maha tinggi. Nah, jadi Lucifer ini tidak bersyukur atas jabatan yang dia diberikan oleh Tuhan. Akhirnya dia menuntut kepada Tuhan. Dan orang yang menuntut ini biasanya seperti Lucifer dikatakan, aku hendak. Artinya dia selalu berbuat sesuai keinginan hatinya, kehendak hatinya, tidak mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia membandingkan dirinya dengan Tuhan. Oh, saya di bawah Tuhan. Makanya dia, aku hendak menyamai atau hendak melebihi. Nah, jadi hati-hati bagi kita. Sikap yang pertama berbuat khianat, tapi kita lihat sikap yang kedua yang Tuhan inginkan, yaitu menanti dengan sabar. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, nantikanlah dengan sabar. Ya, nantikanlah dengan sabar. Kita menunggu. Ya, yang menanti berharap. Ya, walaupun berharap ini pasti apa yang belum terlihat oleh mata. Makanya orang berharap. Kalau apa yang sudah terlihat oleh mata, ngapain berharap? Ya, contohnya saja, saya berharap punya istri. Istri udah ada. Nah, itu bukan berharap. Kalau yang anak muda, aku ingin punya istri. Nah, itu namanya berharap. Karena belum ada di depan mata. Kalau sudah di depan mata berarti bukan berharap. Berarti sudah ada. Nah, ketika kita berharap menantikan kedatangan Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan, kita harus sabar. Ya, ketika ditulis, kita sabar. Ya, dalam Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, pukulan bisa berbeda. Saat ini mungkin kita dipukul oleh pahat yang begitu lebar, keras, tajam. Pada suatu saat yang kita akan dipukul oleh pahat yang kecil, tipis. Itu berarti pembentukan sudah hampir terjadi dalam kehidupan kita. Sabarlah dan tekunlah. Jangan berbuat khianat, jangan mengomel. Percayakan semua kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan demikian kita bisa dengar, renungkan. Baiklah, kita belajar seperti tanah liat. Tanah liat itu ketika dibentuk, sabar. Sampai nanti satu saat berbentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Buatlah Jalanmu Dalam Saya, Tuhan Pencunanku Tanah Liat. Biar kau kerjakan seturut maumu, ku duduk diam menantikan. Ya, sabar, ku duduk diam di kakimu. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan panjuna ku tanah liat, biarkan kerjakan surut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Jalanmu dalam saya, amin. Tuhan panjuna ku tanah dia, biarkan kerjakan turut maumu, ku tunggu dia wanita saja lembut, wanita lembut, kaum pria benar. Amin. Dalam saya, Tuhan panjuna ku tanah liat, biarkan kerjakan seluruh maumu, ku tunggu di kakimu, ku tunggu dia. Ku tunggu dia. Haleluya, 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 haleluya. Yang terbaik adalah berdiam diri seperti tanah liat di tangan pencuri. Akhirnya dia menjadi bentuk yang mulia, seperti Adam dibuat dari tanah liat, dibentuk. Akhirnya dia menjadi manusia utuh sempurna seperti Tuhan. Manusia dicipta segambar dengan Allah, tapi kita sudah rusak oleh dosa, oleh iblis. Itu sebabnya dia mau mencipta ulang kehidupan kita sampai serupa dengan Kristus, segambar dengan dia. Dia mempelai pria, kita pengantinnya. Mari kita yang mengenal diri kita, jangan sampai sifat-sifat setan iblis yang suka memberontak
ada pada kita, tapi kita menurut seperti tanah liat. Akhirnya kita melihat nanti, terima kasih, saya sudah diubah oleh Tuhan, saya sudah dibentuk oleh Tuhan. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan hidup lama, kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan. Buatlah jalan, buatlah jalanmu dalam saya. Amin. Tuhan penjuna hutannya, biar kau kerjakan turut mau. Biar kau kerjakan, biar kau kerjakan turut mau. Kau tunggu dia, ku tunggu dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami yang sudah rusak, dirusak oleh dosa, dirusak oleh setan. Sampai Tuhan berkata kepada Petrus, enyah engkau iblis. Manusia bisa berubah seperti setan, menjadi jahat kehidupannya, tetapi Tuhan memulihkan kami kembali. Tolong Tuhan pulihkan kami sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Semua orang melihat kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama kami tinggalkan, yang baru sudah datang, yang baru terus dibaharui, sampai satu kali kami serupa dengan Kristus. Tidak ada cacat celah kami, sehingga kami siap berjumpa dengan Tuhan Yesus, mempelai pria sorga kami, di mana Engkau tidak lama lagi akan datang. Tapi masa ini adalah masa pembentukan, supaya kami ramah dan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita jalankan persembahan, kita nyanyikan nyanyian bahagia yang suci hatinya. Bahagia orang yang suci hatinya, bahagia orang yang murah hatinya. Tuhan Allah
dalam kehidupan yang rendah hati. Bahagia orang yang berduka cita. Bahagia yang laporkan kebenaran. Hiburan kepuasan selalu dilimpahkan dalam hidup sebagai anak Tuhan. Bukakanlah hatimu untuk kasihnya, dia bersedia curahkan segala duka. Sabutlah namanya yang membalas surga. Jalan Yesus mengasihi kita. Orang yang isi hatinya, bahagia orang yang dianiaya. Segala juga sabutlah namanya yang membelah surga. Jalan Yesus yang mengasihi kita. Usahakan hatiku untuk kasihmu, bagai bencana lemah di hadapanmu. Usahaku dirimu, kaulah kekasihku yang menjadi kehidupan jiwaku, yang menjadi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Sedikit demi sedikit kita diubah, amin. Ya, sampai nanti serupa dengan Kristus, tidak bercacat celah, sehingga tidak lagi beban dosa yang membuat kita tidak bisa terangkat. Kenapa Henok terangkat? Nggak ada dosanya. Kalau ada Henok punya dosa kecil pun nggak bisa terangkat, nggak bisa. Jadi dia terangkat karena hidupnya sudah sempurna. Kita pun nanti begitu, kalau sudah sempurna tinggal kita terbang berjumpa dengan Tuhan di awan-awan permai. Puji Tuhan. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya, Sherlock, Opo Romando, yang perempuan Sesdidia, ya. Kita pakai berdiri. Ya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih sakit, kurang sehat. Biarlah kami membawa mereka, wajah mereka padamu. Ulurkanlah tanganmu yang ajaib, sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan engkau, sembuhkan Sherlock, Opuromando perempuan, juga Sesdidia, dan yang mengikuti secara online. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus yang suci menguduskan engkau. Biarlah damai dan sukacita kembali engkau nikmati. Terima kasih. Begitu juga anak-anakmu akan mengawali, akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di minggu ini. Buatlah mereka hidup
berjalan, bekerja bersama dengan Tuhan, supaya kami jangan gagal. Kalau kami bersama Tuhan, tidak mungkin gagal. Seperti Yusuf, apapun dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Begitulah kami bersama dengan Tuhan, malah bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin firman-Mu bekerja dan akan menjadi permanen tinggal dalam hidup kami, sehingga menjadi iman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati sekalian bangsa negara kami juga. Tuhan berkati Pak Presiden Prabowo Gibran, berkati juga seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati kepada tingkat 2, juga buat muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, berkati Pak RW, Pak RT, berkati seluruh Indonesia. Negara-negara yang konflik sedang membinasakan dan menghancurkan, ulurkanlah tangan-Mu pada mereka, dan mereka saling mengulurkan tangan, mau berdamai. Damai itu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami sekalian, biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai juga Ibu Susan, anak mantu, berkati. Pulanglah saudaraku dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu.